sampai saat ini bisa mempengaruhi dunia perburungan di Indonesia. Istilahnya nggak ada niatan khusus sampai seperti ini gitu loh. Cuma dari sinilah mereka bisa akhirnya bisa mempengaruhi dunia perburungan di Indonesia. Kan akhir 19 kan kita kan mulai ada desas-desus pandemi ya, waktu itu masih di 2019. Wuhan ya. Benar, akhir benar. 19. Nah, mungkin masuk ke Indonesia itu sekitar awal-awal 2000 lah. Kita itu kan ada satu grup kecil, namanya grup 139. 139. Itu masih ada centelannya itu. Tuh, centelannya masih ada. Centelannya udah agak teyengan udahan. Ada 25 ini. Oke. Satu baris ini 5 kali 5 ini. Nah, waktu itu kan dia share ke kita di grup 139 itu, saya mau bikin satu komunitas. Ya kita pilih lah yang top-top kan, Abah Udan lah, apa ya waktu itu. Nah, Abah Udan apa udah mulai ikut, kita mainnya di Alami. Alami kan tertutup juga. Nah, kebetulan kan beliau ini kan boleh dibilang sesepuh pemain burung ya, lah ya, benar. ya khusus Jawa Timur lah. Baik. Ya, dan beliau juga otomatis banyak kenalan dan banyak tahu siapa saja gitu loh. Baik. Nah, sehingga waktu itu anggota itu diambil beliau yang tunjuk itu. Siapa yang layak? Yang di istilah member itu ya. Ya, member. Oke, siap. Jadi siapa yang layak? Kalau yang masih belum kenal baik ya mungkin mesti dilihat dulu beberapa kali kan gitu dong. Benar. Ya kira-kira syarat difilter gitu. lah istilahnya. Benar. Oke. Nah, kok Ya. satu hal nih. Ya. Ini kan yang saya anggap apa ya? Yang saya anggap bisa mempengaruhi ini selain dengan konsep member, rekom, peserta atau anggota yang ikut difilter nih. Kan seperti itu kan ya. Yang jelas semua orang itu tahu. Ya. Yang saya tanya, bagaimana dengan sistemnya? Apakah sistem yang sekarang digandrungi teman-teman Kicomania bahkan digunakan oleh beberapa IO dan independen? Itu bagaimana awalnya dibuat sistem itu? Apakah berawal dari sini juga atau bagaimana kok? Kalau sistem itu sebenarnya kita mulai dari waktu mulai dialami ya. Tapi oke. tidak serta-merta jadi seperti yang kita pakai sekarang. Enggak. Benar. Itu prosesnya itu ruwet. Bahkan kita ini sampai apa ya namanya ya, kayak berdarah-darah lah kalau mau kita ngomong agak melankolis itu berdarah-darah. Jadi ada Mulai yang adu argumen gitu, berdebat gitu ada ya. sampai salah paham, macam-macam. Jadi tapi intinya memang Abah Tatu itu bersikeras bahwa prinsipnya dia itu harus seperti ini. Jadi karena prinsipnya dia seperti itu, ya kita ini dia juga menjelaskannya enggak begitu, kita enggak begitu nangkap, Nggak gitu begitu loh. mudah untuk Nggak begitu diterima nangkap. gitu ya. Tapi kemauannya dia itu tetap seperti ini. Nah akhirnya kita itu pelan-pelan nangkap itu dari kopdar ke kopdar gitu loh. Jadi pahamnya itu apa yang diinginkan Mbak Tato itu secara berjalan Iya, gitu. dari kopdar ke kopdar gitu. Jadi prosesnya itu nggak langsung memang. Jadi perbaikan demi perbaikan. Apa yang waktu itu dipahami? Mungkin saya tanya karena saya ngobrol sama Koapang. Yang jelas teman-teman member yang lain termasuk pengurus kan akhirnya secara menurut Koapang tadi berjalan waktu mulai paham. Ya. Kalau dari Koapang sendiri apa yang pertama kali dipahami? Lah, saya sendiri ini terus terang ya, awalnya itu nggak begitu mendalami ya soal penjurian ini. Oke. Sebenarnya nggak begitu mendalami. Prinsip saya itu hanya mempercayakan juri gitu loh. Karena juri ini juri pilihan, nah, dan tak anggap ya ilmu mereka lebih dari saya lah. Oke, ya, siap. kan? Nah, Tentang penilaian. saya itu hanya pedoman bahwa mereka pokoknya mereka jujur, oke udah. Oke, Nah, siap. tapi ternyata tidak sesederhana itu. Ya toh, sistemnya ini ternyata sangat mempengaruhi gitu loh. Oke. Karena kalau sistemnya nggak pas ya, itu masih bisa terjadi kecurangan ternyata. Ataupun ataupun mereka itu masih bisa punya power kalau misalnya
suka sama nggak suka gitu loh. Waktu oke. itu kan masing-masing Secara personal pribadi iya. juri ya, oke. Awal-awal sistem gitu kan juri itu punya independen, benar-benar independen gitu loh. Oke, oke. Jadi tanpa melihat pengajuan atau apa, dia bisa mengucapkan bendera ini sesuka dia, yang dia suka gitu loh. Nah itu kan bisa melenceng kalau dia suka sama orangnya juga. Kan, begitu. Tanpa istilahnya kalau kasarnya tanpa berdasar pakem dan sistem itu tadi ya mungkin. Kalau pakem mungkin oke lah, Oke, dia harus tahu pakem kan umum ya. Oke, Nah, sistem ini, Sistem, ya. jadi dia tuh punya hak penuh untuk memberikan kemana saja gitu loh. Nah itu memang salah satu yang bikin kita ini apa ya, belum pas gitu loh akhirnya. Jadi terakhir itu waktu itu setelah Kopdar SKN di daerah mana itu, Bangah atau apa itu ya. Nah itu Kopdar mungkin- keberapa itu? tapi SKN ya, bukan SMM ya. Oke, oke. Oh ya, SKN berdiri adanya SKN ini setelah beberapa bulan SMM ya mungkin ya. Jadi waktu di Kopdar itu kita menemukan teknis yang pas gitu loh, tapi bukan meniru SKN, tidak. Oke. Dengan kejanggalan yang terdapat di SKN, Memunculkan ide untuk untuk memperbaiki sistem punya di kita. SMM. Oke, Gitu. oke. Nah, kalau awalnya itu kan setiap juri punya hak independen penuh ya. Oke, siap. Dia mau naruh kemana itu wis tinggal dia yang naruh gitu loh. Nah, sedangkan kalau dengan cara ini itu juri bisa memihak, ya kan? Nah, istilahnya itu independen penuh. Nah, akhirnya kita ambil istilah independen, ya, tapi kolektif. Independen kolektif. Maksudnya? Jadi dia tidak sendirian. Nah, akhirnya kita ciptakan sistem seperti pengajuan itu yang ditulis di papan tulis itu. Oke, oke, Nah, itu kan misalnya kan ada pengajuan 4 juri, 3 juri, 2 juri. Artinya itu kan juri boleh punya independen untuk burung itu, tapi dia nggak sendirian. Oh, Kan kolektif itu loh, ya. beberapa juri kan. Oke, oke, Nah, oke. kalau yang 4 juri artinya burung itu kan kepantau oleh 4 juri. Oke. Nah, artinya dia kerja anggaplah seperti full durasi kan gitu. Nah, seperti itu. Jadi yang di papan itulah sebenarnya yang membedakan ya. Ya. Nah itu saya akui di mana-mana yang saya lihat walaupun bukan SMM ada papan pengajuan. Jadi itu tujuannya Ya. untuk mengkolektif ya, Ya. menyamakan apa yang dirasa setiap Ya. juri gitu ya. Ya. Walaupun nanti akan berbeda juga gitu loh. Tapi dari papan itulah jadi acuan. Ya. Begitu ya, Gue? Iya, akhirnya kan makanya di SMM ini sudah saling mengikat. Kalau menurut saya loh ya. Jadi nggak usah diragukan lagi, karena juri juga nggak tahu itu punya siapa. Yang penting dia menilai apa adanya, ya kan. Nah, dia juga secara dia sendiri, misalnya dia pribadi sendiri, dia juga nggak bisa semena-mena ya, sewenang-wenang untuk memberikan nilai kan begitu Benar, dong. benar. Jadi harus kolektif sehingga kalau menurut saya sih untuk melakukan kecurangan itu sudah kita minimalisir gitu. Minimal ya. Terakhir kau menjelang anniversary SMM, sistem itu masih dipakai? Apakah ada penyempurnaan lagi? Sampai hari ini masih tetap Masih seperti dipakai, ya? yang lalu, karena kita untuk merubah ya memang kita tetap ada perbaikan kalau menemukan hal-hal yang sambil berjalan kan biasanya ada ketemu nih Ada. apa gitu loh. Ada ide lagi gitu ya. Tapi pun nggak semena-mena harus kita sendiri yang merubah, tidak. Mungkin itu harus dimusyawarahkan lah. Baik. Karena ini sensitif gitu loh. Saya sendiri sebenarnya aslinya ini tidak begitu memahami sistem penjurian, Mas. Benar. Tapi malah jadi karena saya ini ditunjuk, mau nggak mau. awalnya Awalnya saya nggak begitu peduli. sebagai divisi juri ya. Ya, mau nggak mau, kalau saya nggak paham, waduh nanti saya ditanyain juga saya repot gitu. Ya, terpaksa saya itu belajar juga gitu loh. Jadi teman-teman juri dikumpulin gitu ya. Iya, saya Dipelajari gitu kita ya. diskusi lah sama Oke, mereka. oke, ya oke. kan. Jadi apa yang ya secara teori saya oke lah. Tapi Baik. kan secara praktek mereka lebih paham. Yang gitu beda kan nanti kan feel-nya kan. Ya, Oke. gitu. Oke, terima kasih banyak kok. Saya cukup apa ya? Sebenarnya dari awal saya cukup surprise. Ini Mas, Hah? kesimpulannya ya kalau Oke, saya siap. bilang ya. Oke. Kesimpulannya ini cuman
4 kata, Mas. Apa itu? Ya, Hah? Gimana? hikmah, ya, Hikmah, pandemi, pandemi. COVID-19 ini terbentuknya SMM ini. Sampai Setuju, bayangkan setuju. ya, Setuju. semua orang tidak senang dengan adanya COVID-19. Heeh. Ya, Heeh, benar. tapi jangan salah. Dengan adanya COVID, hikmahnya ini harus Hikmahnya terbentuk SMM. terbentuknya SMM dan akhirnya bisa membuat perubahan di dunia Ya. perburungan Ya. jauh lebih baik Ya. daripada sebelum Ya. pandemi. Ya. Yang waktu itu saya ingat banget teman-teman, Ya. teriak di mana-mana. Istilah odengan, kecurangan, sengaja atau tidak sengaja, Ya. kejadian fatal. Ada memang tanpa sengaja, tapi di SMM itu difilter dengan baik. Yang namanya kecurangan Ya. sulit terjadi, human error sulit terjadi. Yang jelas tanpa teriak dan fair play-nya itu. Ya. Dan akhirnya yang dibilang sistem itu tadi, SMM yang diciptakan oleh SMM di mana-mana Ya. sudah Ya, kita sih sudah enggak mengecilkan yang lain ya, Nah. tidak. Tapi kalau saya itu ya hikmahnya pandemi ini ya terbentuknya SMM. terbentuknya SMM Ya. gara-gara pandemi. Iya. Ya, ya dikatakan oke itu musibah, tapi itulah bagaimana hikmah. kita mengolah sebuah musibah menjadi hal yang positif dan ada hikmahnya gitu. Oke. Itu keren banget. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton ya. Terima kasih yang sudah mungkin kalau mau berkomentar tentang vlog saya hari ini bareng Ko Abang, monggo silakan apa yang Anda pikirkan setelah obrolan kali ini. Bener kok ya? Ya. Oke. Terima kasih, di video berikutnya saya akan ulas lagi tentang SMM. See you.